Dede Riswanto berani sumpah pocong usai pengakuannya soal kesaksian palsu di tahun 2016 membuat dirinya dituding fitnah dan disomasi Ibtu Rudiana. Tak hanya kepada Dede, Rudiana juga melayangkan somasi terhadap Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki. Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana meminta ketiga nama itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada ayah Rizky alias Eki dan keluarga dengan batas waktu 3x24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Somasi ini dilayangkan pihak Ibtu Rudiana buntut dari munculnya kesaksian Dede di YouTube Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Dede menyebut kesaksiannya 8 tahun lalu soal kematian Vina dan Eki adalah karangan Ibtu Rudiana. Dede mengaku diminta bersaksi melihat Eki dan Vina dilempari batu dan dikejar sekelompok pemuda di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, 27 Agustus 2016 silam. Menanggapi hal ini, Pitra mengatakan perkataan Dede adalah fitnah. Deddy Mulyadi juga ikut disomasi lantaran dianggap bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong. Pasalnya cerita Dede tersebut tayang di YouTube Deddy Mulyadi. Dikatakan Pitra, selama ini Ibtu Rudiana sudah sabar dengan apa yang telah dilakukan ketiganya. Kali ini pihaknya meminta ketiga orang yang disomasi tersebut meminta maaf. Namun bukannya minta maaf, Dede justru kekeh dengan pernyataannya yang ia anggap jujur, bahkan ia berani sumpah pocong. Peristiwa pembunuhan di kasus Vina Cirebon diyakini sebuah rekayasa, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Analisis itu keluar dari mulut seorang pensiunan Jenderal Bintang 3, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Menurutnya, gara-gara kasus fiktif tersebut, publik sampai aparat penegak hukum terkecoh dibuatnya, termasuk pakar berkepala pelontos yang getol mengomentari kasus ini. Pasalnya, Susno menilai perkara tersebut sebenarnya sudah selesai dengan kesimpulan akhir sebuah kecelakaan. Ia teramat yakin bahwa kasus tersebut bukan karena pembunuhan, bahkan eks-Kabareskrim itu sampai rela beri 10 juta rupiah bagi siapa saja yang buktikan pembunuhan. Susno heran laporan tewasnya Vina dan Eki malah diambil alih Polres Cirebon, padahal peristiwa tewasnya dua sejoli itu terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Selain itu, pihak kepolisian sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Analisis Pitra Romadoni soal nasib Saka Tatal setelah sidang peninjauan kembali, PK, disebut ngaco oleh Edwin Partogi Pasaribu. Pitra merupakan kuasa hukum Ibtu Rudiana, ayah Eki, korban tewas bersama Vina 2016 silam. Sementara Edwin adalah kuasa hukum Saka Tatal yang juga ex-wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Seperti diketahui, Saka Tatal yang sudah bebas murni dari vonis pembunuhan berencana Vina dan Eki per Selasa, 23 Juli 2024, tetap mengajukan PK. Saka merasa tidak terlibat tewasnya Vina dan Eki. Ia juga ingin memulihkan nama baiknya dari status mantan terpidana. Saka merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina. 7 lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, dan Sudirman. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. Menurut Pitra, PK yang ditempuh Saka bisa jadi blunder. Sebab, menurutnya ada 3 kemungkinan hasil sidang. Pertama, PK bisa diterima, dan yang kedua PK ditolak. Kemungkinan yang ketiga terburuk, yakni hakim bisa mengubah hukuman Saka menjadi lebih berat.
Menurut Pitra, hukuman Saka bisa ditambah jika hakim melihat adanya niat buruk atau mens rea. Namun analisis Pitra disebut ngaco oleh Edwin. Menurut Edwin, Saka tidak bisa balik ke penjara, karena dia sudah menyelesaikan masa hukuman. Edwin menjelaskan, kondisi hasil PK justru menambah masa hukuman penjara bisa saja terjadi kalau yang mengajukan masih berstatus terpidana. Lika-liku perjalanan kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan, kini motif kasus Vina kembali mencuat ke dugaan awal yaitu kecelakaan maut. Hal ini juga diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji, ia meyakini Eki dan Vina tewas karena kecelakaan maut di flyover Talun Cirebon. Keyakinannya itu karena melihat selama perjalanan kasus tersebut belum ada seorang pun bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Susno Duaji pun membeberkan berdasarkan hasil autopsi yang dilampirkan dalam putusan sidang, tidak ditemukan tanda kekerasan seperti luka tusuk baik di tubuh Vina dan Eki. Bahkan kini terungkap bukti dari tim Saka Tatal yang mengungkap adanya bukti foto potongan daging di baut lampu penerangan di TKP. Potongan daging itu diduga milik di antara kedua korban Eki dan Vina. Tak hanya itu, hal yang lebih meyakinkan bagi Susno yaitu kejanggalan cara pelaku menghabisi korban. Menurut Susno Duaji, jika kasus Vina adalah pembunuhan maka menurutnya tindakan pelaku aneh, hal itu lantaran menyisakan satu nyawa dari korbannya, yaitu Vina. Ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji meminta 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan segera dibebaskan. Ketujuh terpidana itu yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya. Ketujuh terpidana itu divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon pada tahun 2016. Ya harusnya dikeluarkan, sudah kelamaan dihukum. Ya PK, peninjauan kembali, harusnya enggak perlu PK. Perkaranya enggak ada, kata Susno Duaji dikutip tribunjakarta.com dari akun YouTube Intens Investigasi, Kamis, 25/7/20.240. Mengenai persidangan di pengadilan yang dijalani para terpidana, Susno Duaji juga memberikan tanggapan. Itu sidang-sidangan, menyidangkan sesuatu enggak ada, katanya. Susno prihatin dengan nasib para terpidana yang kehilangan masa depannya. Menurut Susno, peristiwa pembunuhan tersebut tidak ada. Oleh karena itu, kata Susno, negara bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada para terpidana. Bayangkan, sudah masuk penjara 8 tahun. Bulan Agustus, 8 tahun. Anak-anak kehilangan masa depan, menderita 8 tahun. Kalau hanya ringan ketok palu 8 tahun masuk semua ternyata mereka enggak ada kesalahan hanya karena peristiwa enggak ada, katanya. Jenderal Bintang 3 itu mempertanyakan keputusan hakim yang memvonis para terpidana. Pasalnya, para terpidana divonis atas kasus pembunuhan. Sedangkan, Susno melihat peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Ia lalu menyinggung pasal 184 KUHP mengenai alat bukti. Kita kembali ke hukum acara kita. Alat buktinya pasal 184 KUHP. Ada gak saksi bilang ini pembunuhan? Ada AEP, Dede. Kemudian Rudiana, tambah Melmel hilang, Aep hilang, Rudiana ada, kata Susno. Kemudian, kata Susno, Dede mencabut keterangannya. Sedangkan saksi ketua RT Pasren dan anaknya Kahfi, Susno menduga keduanya pembohong. Saksi kalau tidak alat bukti lain yang memperkuat maka itu tidak ada gunanya. Saksi gugur, kata Susno. Susno lalu menyinggung persoalan ahli. Ia mempertanyakan ahli yang menyebut peristiwa Vina Cirebon merupakan kasus pembunuhan. Enggak ada, katanya. Sementara ahli yang melakukan visum kepada Vina dan Eki, kata Susno, menyatakan bukan pembunuhan. Kata Susno berdasarkan ahli visum, meninggalnya Eki dan Vina tidak wajar karena benturan benda keras. Benturan benda keras bisa saja kepala terbentur di aspal atau kakinya, kepala di pembatas jalan, imbuhnya. Kalau berpikir hukum ya penyidikan dipikirkan peristiwa dulu setelah peristiwa dinilai ini pidana apa bukan,
peristiwa enggak ada sama saja meributkan bayang-bayang, sambung Susno. Selain itu, Susno mengatakan saat peristiwa terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jembatan Talun, korban Vina ternyata masih hidup. Sementara, Eki sudah meninggal. Kemudian helm dan sepeda motor itu sudah selesai. Selesai dengan apa? Itu kecelakaan lalu lintas tunggal, yang memeriksa Polres Cirebon Kabupaten, karena wilayah Cirebon Kabupaten. Sekarang berkembang ada pembunuhan di Cirebon Kota, kata Susno. Saya tidak tahu pembunuhan yang mana. Apakah ada pembunuhan di Cirebon Kota, yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas di Cirebon Kabupaten sudah ditangani Polres Cirebon, jenazah sudah dikubur, sudah selesai, katanya. Selain itu, Susni mengungkapkan saksi Dede tidak pernah memberikan keterangan di depan pengadilan. Saat dilakukan berita acara pemeriksaan, BAP, kata Susno, Dede juga tidak disumpah. Bebas dia berbohong, saksinya lemah, keterangan ahli tidak ada. Pengakuan terdakwa tidak ada karena dicabut, katanya. Kakak Vina masih yakin pembunuhan sementara itu, keluarga Vina Cirebon tetap meyakini peristiwa tahun 2016 terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan. Meskipun Saka Tatal melalui kuasa hukumnya telah mengajukan novum atau bukti baru di hadapan majelis hakim dalam persidangan PK pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dari 10 novum yang disampaikan, mereka mencoba meyakini bahwa kematian dua sejoli tersebut adalah murni kecelakaan. Namun, Marliana, 33, kakak kandung Vina, masih meyakini bahwa peristiwa tersebut adalah kasus pembunuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan pengadilan. Kami menghormati jalannya proses hukum, tapi keluarga kami masih yakin ini adalah pembunuhan, ujar Marliana saat diwawancarai di kediamannya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Meskipun keluarga tidak memiliki bukti kuat bahwa Vina menjadi korban pembunuhan, Marliana merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang ada di tubuh Vina. Memang tidak ada luka tusukan, tapi ada luka yang menurut saya menunjukkan adanya pemerkosaan dan pembunuhan, ucapnya. Ia menjelaskan bahwa ada luka yang tidak wajar di bagian tubuh Vina, termasuk di area kemaluan, serta kerusakan parah pada bagian tubuh lainnya, terutama kepala. Ada luka yang tidak wajar di bagian kemaluan, tubuh yang mengalami kerusakan parah, terutama di kepala yang sangat lunak, jelas dia. Setelah tak